Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat segala kemurahan hatinya, segala penyertaannya sepanjang hidup kita. Baiklah, hari ini kita mau belajar pendidikan agama Kristen dengan tema bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Bapak berharap anak-anak dapat mengambil tempat untuk berdoa sejenak agar kiranya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Baiklah, kita masuk ke dalam pembelajaran kita. Yang pertama, proses menjadi dewasa. Pada pelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang arti bertumbuh dan semakin berhikmat. Kita juga sudah tahu bahwa yang penting dalam pertumbuhan itu bukan semata-mata pertumbuhan fisik saja, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Jadi, orang yang matang pribadi serta jiwanya mesti tahu apa yang baik dan yang buruk. Orang yang matang pribadinya juga akan berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain dan juga tidak mementingkan diri sendiri, melainkan lebih mementingkan orang lain. Yang kedua, yaitu kedewasaan penuh menurut Alkitab. Dalam surat Efesus yang menjadi dasar materi kita kali ini, mengatakan bahwa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat seperti rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan lain-lain, untuk menolong umat Kristen agar diperlengkapi untuk melayani Tuhan. Orang Kristen juga seringkali menghadapi masalah berupa ajaran-ajaran palsu manusia dan berupaya menyesatkan. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Yesus Kristus. Tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama dan surat 1 Yohanes 4 ayat yang pertama mengatakan bahwa adanya peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu, dan mereka berusaha membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran seperti itu. Mari kita lihat bagaimana ajaran-ajaran palsu seperti itu. Yang pertama, yaitu The Family International. The Family International lebih dikenal dengan nama Children of God atau anak-anak Allah, atau disingkat dengan COG. Kelompok ini didirikan di Amerika Serikat oleh David Brandberg yang kemudian mengubah namanya menjadi Moses David. Pada tahun 1974, Moses David memperkenalkan metode untuk mencari anggota baru dengan menggunakan cara seks sebagai daya tariknya. Mereka mendorong perempuan anggota Children of God untuk melakukan hubungan seks dengan orang-orang yang dianggap bisa diharapkan menjadi anggota baru. Metode ini akhirnya menghasilkan banyak anak di luar nikah di kalangan kelompok ini. Jelas, perlakuan seperti ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Kelompok Children of God juga pernah bertumbuh di Indonesia. Tetapi entah bagaimana sekarang, apakah masih ada atau tidak, kita tidak tahu. Namun, yang sangat penting bagi kita yaitu untuk selalu bersikap waspada terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini,
yang menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Yang kedua, ajaran hipergrace. Ajaran hipergrace atau dikenal dengan kasih karunia dikembangkan dan dipopulerkan oleh Joseph Prince di Singapura. Dalam pemahaman hipergrace, manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah karena Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia. Manusia tidak lagi dianggap bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Jelas, ajaran ini sangat bertentangan dengan isi Alkitab yang mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Oleh karena itu, jika kita ingin datang ke hadirat Allah, kita harus mengakui dosa kita terlebih dahulu supaya kita layak di hadapan Allah. Jadi, walaupun Tuhan Yesus telah menebus dosa manusia, manusia juga perlu mengakui dosanya serta memohon pengampunan Allah, dan tiap orang bertanggung jawab atas dosa-dosanya. Yang selanjutnya, iklan sebagai ajaran palsu. Di dunia sekarang ini, periklanan memiliki peranan penting dalam bisnis. Iklan digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang akan dijual. Tujuannya adalah memperkenalkan produk-produk tersebut dan membuat orang tertarik untuk membelinya. Namun, kenyataannya, ada kalanya iklan yang dibuat itu tidak menggambarkan isi dari produk yang sesungguhnya, malah menyesatkan. Apa yang dijanjikan oleh iklan-iklan tersebut menggambarkan sebagai janji-janji palsu. Misalnya, kaum perempuan dianjurkan untuk membeli sejenis krim yang membuat wajah menjadi putih dan bersih. Terkadang, krim-krim itu malah mengandung bahan-bahan yang berbahaya, yang bisa menyebabkan kerusakan pada kulit. Jadi, kita semakin tumbuh menjadi dewasa, harus lebih jeli lagi saat membeli barang-barang lewat iklan yang hanya menjanjikan sesuatu, tetapi pada akhirnya bisa merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya, kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Pada zaman sekarang ini, banyak sekali yang percaya dengan ajaran palsu yang mengatakan sukses dapat dicapai dengan jalan singkat, dengan secara instan dan lain sebagainya. Saat ini, banyak kita lihat orang ingin sukses melakukan segala cara yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya, lewat korupsi, lewat berjualan narkoba, bahkan sampai jual diri. Apa yang kita lihat sejauh ini, ajaran-ajaran palsu itu bukan sekedar ajaran agama saja, namun berlaku secara luas di masyarakat. Karena Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tertulis dalam Matius 4 ayat 4. Hidup kita juga tidak boleh dijadikan dangkal dengan sekedar memenuhi kebutuhan materi dan mencari kekayaan semata. Karena tidak ada sesuatu yang didapat dengan secara singkat, melainkan melalui kerja keras serta doa yang selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yesus agar semuanya ditambahkan bagi kita. Yang selanjutnya, kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Sebagai contoh, hubungan dengan orang lain, Yesus pernah makan di tempat-tempat sederhana. Ia pernah diundang Simon, seorang Farisi yang kaya, untuk makan di rumahnya. Lukas 7 ayat 36-50. Namun di sisi lain, Tuhan Yesus juga pernah duduk dan makan di antara para pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Markus 2 ayat 13-16. Dengan kata lain,
Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Bahkan sebaliknya, Ia berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat, supaya mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat dan hidup seperti banyak orang lainnya. Orang yang dewasa serta matang pribadinya pasti tidak akan canggung melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang tanpa membedakan kasta dalam bergaul atau bermasyarakat. Kedewasaan seperti inilah yang diinginkan oleh Tuhan buat kita anak-anaknya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Kesimpulan dari materi yang Bapak jelaskan, kedewasaan yang benar yang mestinya terjadi pada hidup kita masing-masing adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pendapat orang-orang di sekitar kita. Kedewasaan yang benar itu mestinya tampak dalam kemampuan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai ajaran, pemikiran, filosofi, bahkan juga iklan-iklan yang mengajarkan sukses, keberhasilan, kekayaan, kemasyhuran yang mudah dengan jalan pintas. Alkitab justru mengajarkan yang sebaliknya. Kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip, yang didasarkan pada firman Tuhan. Baik, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.